di sana? Masih, tapi belum. Masih belum ya? Tapi udah lebih slow nggak sih kayaknya? Yang pasti lebih slow daripada di Indonesia. Di sini kan angkanya segini aja udah dinilai tinggi banget ya, udah ketat banget. Padahal kalau di Indonesia lebih parah lagi. Iya betul. Dan ya itu sih sebenarnya sih masih ada ya. Jadi masih work from home juga sebagian gitu. Jadi terasa sih COVID-nya tuh lagi tinggi gitu di sini dibanding beberapa bulan yang lalu. Tapi dari Bu Ayu tadi menarik Bu. Jadi ada juga jadi relate ke pertanyaan gini. Banyak yang nanyain kayak gimana? Emang bisa keluar negeri lagi COVID gini? Jawabannya bisa. Bisa. Jujur aja udah pada berangkat. Bahkan tadinya yang agak-agak tutup gitu ya, UK, US aja siswa kita udah pada berangkat gitu. Tapi memang perubahan kebijakan yang mendadak tuh ada. Kayak Korea kemarin, saya rasa sampai hari ini tuh masih secara status resminya ditutup. Mahasiswa nggak boleh. Karena Delta. Virus Delta ini beberapa jadi nggak bisa berangkat, tapi itu bukan sesuatu yang kayak permanen gitu. Dugaan saya sih kalau 3 bulan lagi kondisi di Jakarta membaik gitu-gitu, PPKM kan kita lagi turun segala macam, harusnya sih udah dibuka lagi ya gitu. Perlu dipertimbangkan kayak di Indonesia kan kemarin PPKM akhirnya buat tes TOEFL, tes IELTS atau perlu tes GRE buat ke Amerika itu sempat ditutup. Jadi jangan sampai gara-gara ditutup kita jadi nggak bisa daftar beasiswa. Kita harus tahu itu ada kita lihat ya informasi seperti itu kapan buka lagi gitu-gitunya sih. Tahun lalu saya mau daftar ke Amerika tapi nggak bisa karena lagi nggak bisa tes GRE gitu. Misalnya kayak gitu. Jadi harus bersabar dulu misalnya kayak gitu. Itu tuh ini satu ya terkait itu. Kalau memang ada yang pengennya sekarang banget, IELTS itu kan memang dia nggak cuma adanya offline, nggak bisa online. Maka strateginya kalau mau geser ke TOEFL IBT itu bagus, karena TOEFL IBT itu punya online. Lumayan. Tapi lumayan juga ya Mas ya. Ya betul. Ini apa mau jawab yang pertanyaan yang ada di chat? Barangkali Bu Ayu. Ya boleh. Nah ini kebetulan ada 3 peserta kami yang sudah mengajukan pertanyaan. Yang pertama dari Syafa Dira Razilita. Mungkin bisa saling di mix and match ya Bapak Ibu sekalian. Dari Syafa, selamat siang. Saya ingin bertanya, kalau studi abroad untuk ekstensi S1 itu bisa atau tidak ya? Mungkin bisa dibantu oleh Pak Radium dan pengalamannya Pak Putra. Yang kedua, dari Nova saya teks 2 dulu ya Pak ya untuk pertanyaannya. Untuk Nova Amelina, izin bertanya Bapak, jika kita sudah diterima kuliah di luar negeri, untuk bahasa yang digunakan, apakah bahasa yang digunakan di sana atau minimal standarnya bahasa Inggris untuk kuliah di luar? Dan untuk kuliah di luar, apakah ada batas usianya untuk S2? Tergantung negaranya juga ya Bapak Ibu. Kadang-kadang kalau kita misalnya di Pak Putra sendiri kan di Korea, bahasa pengantarnya Korea, mungkin di kuliah lebih gimana Pak? Just fleksibel gitu ya Pak ya? Atau bahasa Inggris? Nanti saya jawab ya. Oh ya, baik. Mas Radium dulu yang jawab yang pertama. Oke, baik Pak Radium, boleh dibantu menjawab pertanyaan Mbak Syafa? Jadi study abroad untuk ekstensi, jawabannya ada. Maksudnya gini, karena konsep vokasi kemudian lanjut ekstensi itu di seluruh dunia ada. Mau lanjut ekstensi di negara manapun di dunia ini ada. Gitu. Tapi kalau beasiswa, nah itu yang repot urusannya. Beasiswa ekstensi di dunia ini tuh hampir nggak ada. Ada itu yang baru banget kerjasama sama Dikti itu di Taiwan. Di Jepang ada satu di Tsukuba gitu ya. Sebelumnya kita nggak pernah dengar. Jadi agak repot urusannya. Sehingga kalau emang mau ekstensi, saran saya mendingan ekstensi aja dulu, sabar di Indonesia gitu kan 2 tahun atau berapa. Nanti S2-nya dia baru yang beasiswa gitu. Betul sekali. Sekalian jawab yang Nova itu ya. Gini prinsipnya, kita mau kuliah di negara yang non-English speaking, kalau UK, US, Australia clear lah. Tapi kayak Jepang, Korea, Prancis, Belanda, Jerman, segala macam, itu tuh ada 2 pilihan. Mau kuliah dalam bahasa Inggris, atau mau kuliah dalam bahasa lokal, gitu. Nah, masalahnya adalah kalau teman-teman belajar bahasa lokal, waktunya pasti occupied buat belajar bahasa lokal itu, gitu. Padahal kalau kita pakai yang in English, misalnya kita punya skor IELTS nih, atau TOEFL. Itu bisa kita pakai untuk mendaftar ke 30 negara lebih sekaligus gitu. Padahal kalau kita belajarnya bahasa Jepang, kita jadi cuma bisa daftar Jepang doang. Gitu. Secara peluang jadi lebih berat kayak gitu-gitu sih. Pertimbangannya lebih ke sana.
batas usia ada nggak? Ada, beda-beda aturan beberapa beasiswa. Yang paling rendah batas usia itu 30, kayak beasiswa pemerintah Prancis itu 30, YTB Turki itu 30 gitu, Max Jepang tuh 34, GKS tuh 40. Tapi ada juga yang free, bebas ya, beasiswa kampus gitu tuh bebas, bodo amat mau umur berapa nggak ngurus. Terus Fulbright, AS, Ireland Government Scholarship tuh tipe-tipe yang juga bebas, nggak ada batas umurnya gitu. Oke, baik Pak Radio. Mungkin pengalaman dari Pak Putra kan saat ini sedang melanjutkan sekolah di Korea. Kira-kira kalau untuk bahasa pengantar di perkuliahan bagaimana tuh Pak Putra? Oke, ini pertanyaan bagus sih. Yang pasti ketika saya daftar untuk program yang bahasa Inggris ya. Jadi secara hukum, kalau ada satu mahasiswa internasional masuk ke kuliah, itu profesornya harus ngomong dalam bahasa Inggris, sebenarnya gitu. Kalau lagi ngomongin kuliah ya. Untuk riset semua 100% bahasa Inggris. Apakah diminta untuk bisa bahasa Korea? Enggak. Jadi sama sekali enggak dibutuhkan untuk bisa bahasa Korea. Jadi teman saya yang orang Pakistan, dia nggak bisa bahasa Korea walaupun udah 2 tahun di Korea. Tapi pastinya kalau kita bisa bahasa lokal negara tersebut akan lebih bagus dari sisi hal-hal lainnya seperti administrasi. Itu dokumen-dokumennya masih banyak yang bahasa Korea. Ketika daftar kampus, website-nya masih banyak yang nggak bisa langsung diterjemahkan pakai Google Translate atau Google Chrome-nya yang buat secara otomatis nge-translate. Itu nggak semuanya ke-translate. Jadi kalau bisa bahasa Korea pasti lebih bagus. Saya aja udah malu nih sama anak-anak saya sendiri yang udah pada bisa bahasa Korea, saya belum. Istri saya udah bisa, saya belum mulai belajar sama sekali karena fokus ke kerjaan sampai nggak ada lah, kayak masih belum semangat buat belajar ya kayak gitu. Tapi ada hal yang nyata nih kalau di kampus saya nggak tahu di kampus lain ya, itu ketika saya harus ngambil 3 mata kuliah tiap semester, satu mata kuliah itu harus bahasa Korea, bukan harus ya, terpaksa karena yang 100% dalam bahasa Inggris yang bukan nggak banyak pilihannya, dan ketika ada pun saya nggak pengen kuliah itu gitu. Saya pengen kuliah yang lain. Akhirnya saya ngambil mata kuliah yang dalam bahasa Korea. Tapi profesornya baik banget. Dia mau memberikan tugas-tugas itu dalam bahasa Inggris. Terus ketika ujian juga pakai bahasa Inggris. Jadi sebenarnya nggak terlalu banyak masalah selain ketika penyampaian materinya ya dia ngomongnya bahasa Korea gitu. Dengan teknologi yang ada sekarang, pakai handphone kita itu bisa kok keluar kata-kata bahasa Inggrisnya walaupun nggak lancar ya penerjemahannya. Tapi intinya sih saya bisa melewati kuliah semester lalu dengan baik, yang mata kuliah yang bahasa Korea itu pun. Jadi nggak ada masalah. Dan kalaupun sebenarnya milih mata kuliah yang bahasa Inggris full itu juga ada. Gitu. Cuman sayanya aja yang nggak milih itu gitu. Karena preferensi pribadi. Jadi itu sih. Dan batas usia ya pasti ada. Bukan pasti ada, beberapa beasiswa ada batas kuliah, misal LPDP ada batas usia untuk S2. Untuk hal yang lainnya ya itu yang bisa ditanyakan ke profesor tersebut atau lab tersebut, research group tersebut, seperti itu sih. Itu sih paling jawaban saya. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya. Ya, baik, ini masih ada lagi Bapak Ibu sekalian, Mas-mas. Ini terkait dengan dari Bapak Jeswandi Salim mengatakan untuk GMAT bagaimana, ini mungkin dari beberapa mungkin requirement-nya mungkin ya Pak ya. Apakah ada beberapa universitas yang merequirement-kan GMAT, mungkin universitas mana, nanti mungkin bisa dijawab Pak Radium. Lalu dari Aryo Atarizaldi, panjang, lebar. Waduh, oke, baik, saya persingkat dulu. Assalamualaikum, selamat pagi, namanya Aryo Atarizaldi. Di sini saya ingin bertanya, saya merupakan mahasiswa fresh graduate dari Universitas Negeri Surabaya yang sangat tertarik untuk S2 di luar negeri. Saya sering mendengar apabila ingin studi di luar negeri, lebih disarankan untuk memiliki pengalaman kerja terlebih dahulu, minimal 1 tahun. Apakah pengalaman kerja memang akan mempengaruhi terhadap pengaruh beasiswa? Dan apa saja yang perlu dipersiapkan selain hal-hal teknis yang telah disebutkan sebelumnya? Mungkin seperti kesiapan mental, keuangan, dan lain-lain. Terima kasih. Baik, 2 pertanyaan dulu untuk Pak Jeswandi. Mungkin requirements-nya kira-kira gimana Pak Radium?
Jadi gini, Iya, di luar yang kita bahas tadi, ya tes yang requirement tambahan yang sering ditanya itu antara GRE atau GMAT. Oh, iya. Ya. Nah sekarang gini, GRE dulu deh. GRE itu di dunia ini yang pasti minta itu US. By default deh. Ya ada yang nggak kampus US tapi itu langka lah. Sebaliknya, di luar US, langka banget ada yang minta GRE. Ada, tapi NTU, NUS tuh udah minta GRE. Beberapa kampus Eropa ada yang minta GRE gitu. Ya. Jadi, pokoknya kalau US GRE. Kalau non-US, defaultnya nggak pakai GRE. Dan GRE itu untuk bidang-bidang yang non-bisnis, ekonomi, atau terkait dengan manajemen. Ya, di luar bidang itu, GRE. Nah, sekarang GMAT. GMAT itu, ya US pasti minta untuk bidang ekonomi, bisnis manajemen kayak gitu. Plus, kalau teman-teman pengen MBA, itu pasti diminta GMAT. Hampir seluruh dunia ini, mau di negara manapun di dunia ini ya, rata-rata hampir semua akan minta GMAT. Walaupun itu bukan US gitu ya. Gitu, itu GRE GMAT. Kemudian Aryo, pengalaman kerja. Mungkin lebih tepatnya gini ya. Fresh graduate pun daftar bisa aja terima. Nggak ada masalah, bisa gitu. Tapi memang ada beasiswa-beasiswa tertentu yang dia mensyaratkan pengalaman kerja gitu. 2 tahun, kayak Chevening tuh 2 tahun, Swedish Institute tuh 2 tahun, ADB Scholarship itu 2 tahun. Ini gimana sih? Ya ADB gitu ada 2 tahun gitu. Kalau itu kan berarti kan jadi wajib ya. Tapi kalau yang tidak wajib, menurut saya